Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu apik? Oh, wong Jawa dong. Mbak kabar sehat? Wong Minang pun ado. Kumaha atuh sadayana? Darama. Wong Sunda ado. Apa cito sudah wambo sehat? Tapi yang menjawab uangnya itu aja. Biar doa kita sesudahnya. Sehat, horas. Banyak juang bata. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, semuanya bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang disebut dengan ukhuwah bersaudara. Bapaknya lain, ibunya lain, kampungnya lain, bahasanya lain. Kita di negeri ini diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai tidak satu agama, andai berbeda keyakinannya, tetap kita diikat dengan ikatan yang lain. Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sebelum masuk ke Tanah Lapang, lewat melihat saudari-saudara kita, saya tengok tidak pakai jilbab, tak pakai hijab. Rupanya mereka sedang kebaktian. Ambo sangko ikut pengajian ni kojo. Rupanya nyo ada pengajian ni nyo. Ini menunjukkan bahwa kita menghormati, memberikan tempat, walaupun kita banyak mayoritas, tapi negeri ini dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kau nak menunjukkan tahu Ustaz tuh? Kau tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi masyarakat kita ini yang menyepelekan orang karena suku, karena bangsa, karena bahasa. Betul? Ini negeri kami, ini tanah air kami, ini bumi lancang kuning, ini punya orang Melayu. Betul? Kalian pendatang kemari. Oh, betul. Ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru, dan Pekanbaru adalah kotanya orang Melayu. Yang membuka kota Pekanbaru itu namanya Sultan Abdul Jalil dari kerajaan Siak Seri Indrapura. Yang pertama dibangunnya adalah masjid tahun 1762. Tak selesai dia bangun masjid, meninggal, dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, namanya Masjid Senapelan. Orang sekarang tak tahu masjid apa? Masjid Pasar Bawah, sampai beli keramik sama karpet. Saya cuma ingin mengatakan negeri ini negeri orang Melayu. Tapi jalan yang paling besar, jalan yang paling panjang, jalan yang paling protokol di Pekanbaru bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang mana? Sudirman wong Ukui pula. Jenderal Sudirman tuh orang Jawa. Tapi aduh Pak Sudirman diukui. Jenderal Sudirman orang Jawa. Di Jalan Jenderal Sudirman itu ada kantor gubernur. Kantor gubernur itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Nasaktian no guru. Di samping Gedung Jenderal Kaharudin Nasution, di samping Gedung Kaharudin Nasution ada perpustakaan besar, tinggi, megah, mewah, bentuknya macam rehal, namanya Perpustakaan Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan. Hasibuan. Nanti anak awak bertanya, dari mana? Dari Pekanbaru. Kemana? Ke perpustakaan.
Apa nama perpustakaannya? Suman HS. HS itu apa? Entah. HS itu Hasibuan. Negeri ini menampung siapapun yang datang. Orang Melayu ini ramah-ramah dan baik-baik, betul? Betul. Apa buktinya? Tanahnya, tanah nenek moyangnya diambil, dijadikan sebagai kebun kelapa sawit. Dia katakan, ambillah, kami terbuka tangan, karena kami adalah bangsa yang mengaku berkeluarga negaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1946 Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno. Maka sejak itu kita menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya kurang cinta apa lagi kita ke Indonesia ini, makanya ketika orang menuduh saya radikal, maka saya dikasih gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara. Artinya setia kita pada negara ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Betul. Siap jaga NKRI? Siap. Siap jaga persatuan? Siap. Pancasila. Satu. Pancasila. Tuh geng pemuda Pancasila. Ini lain kalau sampai Pancasila. Doa sekali lagi. Pancasila. Tengok, aku kok anggota pemuda Pancasila. 2 kartunya. Kartu Riau 1, kartu Sumatera Utara 1. Baju ada di rumah, lupa pula bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, anak saya ini mau nikah, terus calon mertuanya nggak mau nerima. Kenapa nggak mau nerima? Aku ora gelem nek mantuku wong Batak. Kenapa Bu kok ora gelem? Derajat kita jatuh Pak Ustadz. Kenapa? Masa dari emas jadi tulang. Inilah kalau orang tidak ngerti dan tidak paham. Padahal mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang. Yang untung itu saya dipanggil tulang, tapi begitu sampai ke Jombang jadi mas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang memahami ayat Al-Quran, ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling merendahkan, menjatuhkan, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan di sini kita semuanya ada, di kebun kelapa sawit, di pemukiman SP, di apa namanya kok? Pokoknya di sekolah. Kita semuanya bersama. Bumi yang kita injak ini bumi Allah. Semua hamba-hamba yang ada di depan ini adalah hamba Allah. Betul? Yang hamba setan angkat tangan. Mana ada Pak Ustadz? Kita ini hamba Allah semuanya. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang punya, kita yang nomor satu, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya singgah sebentar saja di atas muka bumi ini, berkawan-kawan dengan tetangga. Di depan ada orang Batak, di belakang ada orang Jawa, di kanan ada orang Sunda, di kiri ada orang Melayu. Maka kita hidup dengan damai. Alhamdulillah sampai hari ini Kabupaten Pelalawan belum pernah ada konflik suku dan belum pernah ada konflik agama. Kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Amin. Saking semangatnya ceramah sampai lupa yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak, pokoknya semualah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nah, bisa dan udah semuanya. Insya Allah saya melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. Amin. Yang duduknya agak jauh masuk juga, cuma agak lambat sedikit. Jadi macam-macam selera manusia ini Bapak Ibu. Ada kata dia, aku tak penting wajah Ustaz Somad itu, yang penting sejuk. Itulah yang jauh-jauh dibuka-buka kayu semua. Ustaz Somad itu kan manusia juga, muka dia itu macam muka kita juga. Itu apa tengok dekat-dekat kata dia. Yang penting suaranya sampai. Itulah mereka. Kalau memang suaraku sampai, angkat tangan sebelah kanan. Oh sampai. Itu bukti tangan sampai.
Kalau kata yang lain lagi enggak, aku tak penting nengok muka Ustaz Somad, tengkuknya pun jadilah. Itulah yang dulu sih. Ibu sehat semua ya Bu. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Itulah doa yang paling diinginkan ibu kan? Betul kata ibu tuh. Ada pula orang yang di depan nih, aku mesti datang cepat karena aku mau menengok Ustadz itu, karena selalu ku tonton di YouTube, dia nilai yang paling banyak menghabiskan paketku 2 giga. Aku penasaran kenapa di YouTube tuh muka dia hitam. Ternyata pas ditengok dari dekat lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam kepala Bukudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Ustadz Abdul Somad datang, yang babak belur itu buah tomat. Itulah habis hancur lebur dibawa ke pantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita hari ini semuanya datang, anak-anak pun datang, ibu-ibu datang. Ibu-ibu tak mungkin meninggalkan anaknya di rumah, maka dibawanya anak. Bagaimana supaya anak ini diam? Dibolikan balon. Bagaimana supaya anak ini diam? Digendong, disusukan. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa pengajian ini panjang umur, sehat badan. Amin. Dan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi para penghafal Quran. Tengok omak-omak lah mengamuk, duduk kalian gitu. Duduk, tengok duduk. Ini mak-mak ini sekarang sedang sensitif ini. Soalnya apa? Minyak mahal. Ini sedang mengamuk ini. Kenapa? BBM naik. Tuh, jangan sampai aku juga kono nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi mereka di bawah pohon beringin, banyak hantu. Tapi insya Allah hantu-hantu itu sudah lari. Kenapa? Karena lebih takut mereka pada emak-emak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan adalah jaga persatuan dan kesatuan kita. Siap? Siap. Itulah maka temanya dibuat. Memasuki tahun baru Islam, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini kalau tak salah udah bulan Safar. Apa yang masuk tahun baru Islam juga lagi? Ini terlambat gara-gara Ustadz ngasih jadwalnya lama. Gara-gara Ustadz tuh lama ngasih jadwal lah, maka tak dibuat gambarnya di baleho nih. Aduh. Oh, ada di tengah. Saya mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang Minang buka rumah makan. Apa mengamuk aja ibu ini dari tadi? Ada orang Minang buka rumah makan. Jadi datanglah tetangganya orang Batak mau beli rendang. Ditanyanya lah, biado kata dia. Kata orang Minang ini, babi dak ado kampiang. Padahal mana biado itu apa kabar? Jadi kalau kita paham bahasa masing-masing, dengan kekayaan bahasa, kekayaan suku yang begitu beraneka ragam, ini adalah kekayaan aset bangsa. Saya sudah tausiah dari Sabang sampai Papua, berjumpa dengan orang Makassar, berjumpa dengan orang Banjar, berjumpa dengan orang Jawa, berjumpa dengan orang Karo, semuanya pesek, semuanya hitam. Tapi kita bangga, kita tidak pernah memilih menjadi orang Indonesia, kita tidak pernah memilih menjadi orang Melayu, kita tidak pernah memilih. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu dulu ibu dalam kandungan, bapak dalam kandungan, datang rupanya malaikat membawa kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Kan tak ada. Kita tidak pernah memilih jadi apapun. Ini adalah takdir Allah, kita terima, dan kita termasuk orang yang ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa kita memilih, ada yang kita tak bisa memilih. Makanya tak boleh kita ejek orang karena sukunya, karena suku bukan pilihan, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara datang dengan tak datang,
itu pilihan. Nanti tabligh akbar datang nggak? Datang, tidak, datang, tidak, datang, tidak, datang, tidak, datang, tidak, agak datang. Nanti pengajian datang apa tidak? Antara memilih atau tak memilih. Aku kalau pengajian malam mau datang, tapi kalau pengajian siang tak mau datang. Kenapa? Panas. Buktinya panas-panas orang datang, penuh lapangan sepak bola. Ini lapangan sepak bola? Mana tiang gawangnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tiang gawang menunjukkan bagaimana hebatnya orang main bola. Yang di tengah lapangan namanya penyerang, bahasa ukuinya striker. Yang menjaga gawang namanya Kiper. keeper. Keep artinya memegang. Keeper tukang pegang bola. Jadi kalau bola datang dipegang, yang tengah tidak boleh megang. Kalau megang hand. Hand artinya tangan. Dan penjaga gawang tak pernah marah kepada yang tengah lapangan. Apa pernah penjaga gawang marah? Kau dari tadi di tengah lapangan, sekali-sekali sih kau kenapa? Sampean dari tadi di tengah, kenapa nggak datang kemari? Karena mereka sudah tahu perannya masing-masing. Ada yang menjaga tiang gawang, ada yang menjadi back pertahanan, ada yang menjadi penyerang. Tapi semua sasarannya adalah gol. Kalau sudah gol, maka disitulah kemenangan. Begitu juga dengan kita, berbagai macam profesi. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi kades, ada yang jadi kadus, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah kiper, apakah back, apakah penyerang? Yang paling mulia adalah yang paling berperan. Makanya apa kata Pak Bupati tadi? Pelawan tidak bisa dibangun oleh bupati sendiri, karena kita mesti bersama-sama. Dengan bersama inilah insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama saya duduk di atas pentas ini tadi, saya tengok yang naik berdiri hanya 3. Protokol 2 orang, Pak Bupati 1. Padahal acara ini terselenggara karena banyak pihak yang luar biasa. Ada yang memasang umbul-umbul, ada yang memasang tiang, ada yang memasang tenda, pentas, cantik, adem, ayam, tentram. Tapi tukang pasang tenda tak ada diminta untuk menyampaikan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari tukang pasang tenda. Tak ada. Mereka ikhlas, mereka tulus. Biarlah acara ini besar, biarlah kami tak dikenal, tapi mereka dicatat dalam catatan para malaikat sebagai amal soleh. Betul? Inilah orang-orang yang akan dibesarkan. Jangan-jangan ceramah ini, dalam ceramah tabligh akbar itu kan Ustaz Somad yang tampil ke depan. Betul? Yang paling lama bercakap kan Ustaz. Betul? Yang paling menggelegar suaranya Ustaz. Betul? Tapi pahalanya belum tentu saya lebih banyak. Kenapa? Pahala Abdul Somad sudah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Ceramah ini direkam, tuh kameranya hidup kameranya kan? Alhamdulillah. Dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan pertama, mari kita jaga persatuan, kesatuan. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa agamanya ukhuwah Islamiyah. Bahasa keluarganya silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan, silatu mendekatkan yang jauh. Yang selama ini jauh didekatkan, yang selama ini tak kenal menjadi kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah enaknya kita kalau berselawat ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Ada grup hadrah yang menyambut saya datang tadi. Tala'al badaru alaina min faniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Kita kumpul-kumpul kapan? Isra Mi'raj. Kumpul-kumpul kapan? Maulid Nabi. Kumpul-kumpul kapan? Nuzul Quran. Kumpul-kumpul kapan? Halal bihalal. Kumpul-kumpul kapan? Walimah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah lagi. Istrinya meninggal. Ibu ini mau mengamuk aja pula. Ketika kumpul-kumpul, biasanya untuk menyemangatkan ada lagunya, ada musiknya. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang duduk di bawah atu-atu. Banyaklah rendang salah masuk. Sesudah balik ke rumah, meminta bini macam penyanyi keyboard tunggal tadi. Menengok penyanyi keyboard tunggal meniti air liu. Balik ke rumah meniti air matung. Apa yang terjadi sekarang ini? Ini tidak terjadi di Bagan Limau. Betul, Bagan Limau. Ini tidak terjadi di Ukui. Kenapa? Karena sudah hadroh semuanya. Betul? Tahyun tak tidak. Insya sudah wirid yasin, sudah mengaji, sudah tabligh akbar. Jangan sampai lagi dirusak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai hati Ustaz Abdul Somad ceramah kemana-mana, jaga persatuan. Ceramah kemana-mana, hadir kalau diundang. Tapi pas anak kami nikah, teganya Pak Ustadz tak mau datang, mentang-mentang tempat kami makanannya tak enak. Aku datang, Bu. Loh, datang Ustaz kemarin? Datang. Kenapa tak masuk ke rumah? Sampai ke pintu balik. Kenapa Ustaz tak masuk? Cuman aku mau masuk. Kalian sambut dengan lagu Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam. Pulang-pulang berbadan dua. Apa ini? Makanya alhamdulillah hadrohnya sudah ada. Hadroh ini laki-laki. Hadroh laki-laki. Yang menyanyi laki-laki, yang bersawat laki-laki. Beda sama zaman dulu. Menyanyilah perempuan di depan laki-laki. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Panas pula, kipas angin mati, melelehlah makeup tadi. Itu tidak terjadi di Bagan Limau. Itu tidak terjadi di Ukui. Ke depan kalau anaknya nikah pakai hadroh, setuju? Anaknya berkhitan pakai hadroh, setuju? Anaknya akikah pakai hadroh, setuju? Udah aku iklankan Pak. Tinggal lagi 2,5%. Bukan untuk aku, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kumpul bersama, apa kegiatannya? Baca Yasin, hadroh, sambutan, pengajian. Siapapun ustadz yang datang, siapapun ustadz yang beri pengajian, mau buya, mau kiai, mau ustadz, mau profesor, yang penting 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tetap dapat pahala. Saya tak pernah marah menengok jamaah mengantuk tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur mendengar pengajian, itu berarti pengajiannya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam.
Ini di depan saya ada ibu-ibu pakai batik warna biru, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, didirikan oleh Profesor Dr. Ibu Almarhumah Tuti Alawiyah. Saya datang ke pondok beliau. Bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar ikut kajian BKMT, alhamdulillah. Bapak-bapak istrinya suruh ikut pengajian BKMT, ibu-ibu BKMT pengajian aktif. Ibu-ibu mesti datang SP1, SP2, SP3, SP3, SP4, SP5, SP7, SP10. Hadiri semua, datang-datang. Karena kalau tidak, ibu-ibu ini nanti tidak ngaji, tak menutup aurat, hancur dunia ini. Tapi kalau ibu-ibu ini diajarkan sabar, sawit turun sabar, pupuk naik sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istri-istrinya mengaji, insya Allah rumah tangga aman, damai dan tentram insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang belum mendaftar ke BKMT, segera hubungi ibu ketua, ikut pengajian. Pengajian di dekat rumah saya tidak pakai seragam. Kenapa? Banyak orang tak mau ikut pengajian gara-gara belum bayar iuran. Jilbab saya malu datang Pak Ustadz, masih belum lunas. Mau seragam bagus, tak ada seragam tetap datang, tetap mengaji. Sore-sore Jumat buat wirid Yasin. Di Bagan Limau masih ada wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat, bagus. Hari Jumat habis asar, waktu terkabulnya doa, baca Yasin. Selama ini baca Yasin, ini sudah baca Yasin, tapi mau cepat minta ampun karena pulut kuning sudah siap. Sampai tak jelas lagi ujung panggal. Turjaun, fayakun. Sore ini baca Yasinnya 5 ayat, 5 ayat. Ibu duluan, Bu. Bismillah.